Halo, Kami Dari suku Sumba PKKMB MIPA UNS akan berbagi cerita dengan teman-teman Semua tentang keunikan suku Sumba. Yuk disimak. Hamparan padang rumput savana membentang luas. Di atas bukit berdiri kampung-kampung marapu. Ribuan bukit tempat berlari kuda sandalwood. Nikmati indah pasir putih laut yang biru. Yeah, welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di... Selanjutnya ada pakaian adat suku Sumba. Seperti yang bisa dilihat dari gambar di atas, pakaian adat suku Sumba bisa dibilang cukup sederhana. Nama pakaian adat suku Sumba pria adalah hinggi. Hinggi yang dikenakan terdiri dari 2 lembar, yaitu hinggi kawuru dan hinggi kombu. Seperti kita lihat pada gambar di samping, pakaian adat suku Sumba ini juga memiliki aksesoris yang berada di kepala yang disebut dengan tiara patang. Tiara patang ini dipakai jika dililitkan di kepala. Tak lupa juga pada bagian pinggang, pakaian adat suku Sumba ini juga dilengkapi dengan senjata yang bernama kabiala. Kabiala ini melambangkan atau mensimbolkan keperkasaan. Pada pergelangan tangan bagian kiri, biasanya para pria Sumba mengenakan perhiasan yang disebut dengan mutisala dan ganatar. Mutisala dan ganatar ini menyimbolkan kemampuan ekonomi serta strata sosial. Selanjutnya, kain yang dipakai para wanita memiliki nama yang berbeda-beda loh. Apa saja sih? Di antaranya adalah lau kawuru, lau mutikau, lau pahudu, dan lau pahudu kiku. Kain tersebut dikenakan setinggi dada dan bahunya ditutup dengan tabahuku yang punya warna senada dengan kain yang dipakai. Nah, pada bagian kepalanya tuh tiara dengan warna polos diikatkan serta dilengkapi dengan pemakaian haikara atau tiduhai. Nah, untuk bagian dahinya itu tuh juga dipakai maraga atau semacam perhiasan logam. Nah, untuk bagian telinga itu tuh diberi perhiasan yang disebut mamuli. Dan pada bagian lehernya tuh diberi kalung emas untuk membuat tampilan wanita Sumba semakin menawan. Rumah adat suku Sumba bernama Umabakulu atau Umam Batangu, di mana Umabakulu berarti rumah besar dan Umam Batangu berarti rumah menara. Rumah adat suku Sumba berdiri mengelilingi kubur batu peninggalan zaman Megatelikum dan penuh dengan nilai-nilai filosofis. Rumah adat suku Sumba besar dan bermenara. Ketinggiannya bisa mencapai 30 meter. Setiap rumah adat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Toko Uma, Bei Uma. Toko Uma menjadi simbol bagi para roh yang memiliki kedudukan tinggi. Kemudian Bei Uma menjadi tempat hunian sekaligus tempat pemujaan. Lalu Kali Kabunga menjadi tempat hewan peliharaan serta roh jahat. Sedangkan pada bagian depan rumah digantung tulang babi atau tanduk kerbau yang menunjukkan bahwa pemilik rumah sudah memotong hewan ternak sebagai penanda status sosial di masyarakat. Semakin banyak digantung, semakin tinggi status sosialnya di masyarakat. Suku Sumba memiliki berbagai macam makanan tradisional, salah satunya adalah manggulu. Ukurannya kecil dan mirip seperti dodol, hanya saja berbahan dasar pisang dan juga kacang tanah, sehingga memiliki rasa asam manis yang khas. Tentunya kue ini terbebas dari gula dan juga pengawet. Dalam pembuatannya, biasanya masyarakat Sumba menggunakan pisang kepok yang matang, lalu dijemur hingga kering dan ditumbuk sampai halus, lalu dicampur dengan tepung kacang tanah. Dan adonan tersebut akan dibungkus dengan daun pisang kering. Konon katanya, pada zaman penjajahan Belanda, manggulu merupakan makanan yang digemari oleh serdadu Belanda. Bahkan, pada saat mereka masuk ke kawasan pelosok Sumba, mereka selalu membawa manggulu sebagai bekal maupun dibawa pulang. Namun sangat disayangkan, makanan khas Sumba ini sudah mulai jarang terlihat di Sumba. Hanya terlihat di beberapa wilayah terpencil di Sumba yang masih memproduksi makanan tersebut. Dan itu pun diproduksi dalam jumlah dan waktu yang tertentu. Terakhir, waktunya kita beralih buat bahas tentang upacara kematian suku Sumba yang cukup menarik, Larapu.
Pemeluknya percaya akan adanya kehidupan setelah kematian yang kehidupannya mereka namain sebagai surga Merapu atau perahu Merapu. Rusi adat ini gak kalah unik loh. Nah, kenapa? Pertama, keluarga yang jauh maupun yang dekat harus membawa binatang ternak atau kain tenun ikat khas Sumba. Nah, pembawaan ini ada ketentuannya juga. Lalu, saat penyambutan pelayat ini, keluarga yang berduka akan menabuh gong diiringi dengan tarian adat. Selain itu, kain kafannya merupakan kain tenun yang berlapis-lapis dan ada upacara penghadang untuk menyiapkan kubur batu megalitikum. Jasadnya juga akan diusung dan diarak dengan tarian dan musik. Itulah mengapa banyak keluarga yang menunda pemakaman ini hingga bertahun-tahun lamanya. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang